Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 21 Agustus 2023 dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman mengenai siapa malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal yang ke-10. Disebut juga tokoh dari timur, dari negeri yang jauh, yang berlambang unggas nasar atau burung Garuda kalau dalam bahasa aslinya disebut ayit. Siapa tokoh besar ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk saudara ketahui supaya saudara berada di dalam jalur pemberitaan firman yang benar. Malaikat yang berwajah matahari, ya, ini saya tidak mau menyebut dengan bahasa lain, dengan kalimat atau tradisi lain. Mereka mungkin ada yang mengasumsikan sebagai Satrio Piningit, tetapi saya tidak mau. Karena apa? Satrio Piningit belum tentu percaya Tuhan Yesus, belum tentu meninggikan Tuhan Yesus. Tetapi kalau apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 10, malaikat yang berwajah matahari, ini tentu tokoh yang di dalam pelayanannya meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya terangkan kepada saudara saat ini. Dan siapa malaikat yang berwajah matahari? Malaikat si unggas nasar, malaikat burung Garuda yang ternubuat mulai dari Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu. Tokoh ini, saudaraku, adalah hamba Tuhan yang hidup di akhir zaman dan tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saya ulangi lagi, malaikat Sang Surya itu adalah tokoh pemimpin kegerakan akhir zaman, hamba Tuhan yang hidup di akhir zaman dan tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, menjadi pemimpin kegerakan dan harus memberi teladan bagaimana supaya bisa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Makanya dia harus hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, maka nanti kalau ada tokoh ataupun siapapun, saudaraku, yang mengaku malaikat Sang Surya, tetapi ternyata di tengah perjalanan dipanggil Tuhan, belum menggenapi tokoh ini. Karena tokoh ini adalah tokoh yang memberi teladan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, ini tokoh dahsyat yang bisa memanage, mengelola tubuh, jiwa, rohnya sampai betul-betul bercirikan bait suci Allah. Sehingga kalau tubuh, jiwa, roh ini betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah bait suci Allah secara sempurna, maka orang tersebut nanti puncaknya akan mengalami pengangkatan, reja harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi malaikat Sang Surya ini tokoh yang mengajarkan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan, tetap bisa hidup, mengelola tubuh, jiwa, roh, memanage tubuh, jiwa, roh dengan benar, sesuai dengan kaidah firman dan Roh Kudus, sesuai dengan pola tabernakel. Kalau tubuh kita ini sempurna menjadi bait suci Allah, maka puncaknya nanti masa pengangkatan itu terjadi, dan pemimpin besar kegerakan di akhir zaman yang akan memimpin jemaat-jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang adalah malaikat Sang Surya ini, atau yang disebut sebagai malaikat yang
berwajah matahari yang muncul dari timur, dari negeri yang jauh, yang berlambang burung Garuda. Saudaraku, jadi ini ada tokoh yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, karena dia menjadi model, saudaraku. Dia menjadi contoh bagaimana bertahan hidup, bagaimana mengatasi berbagai macam kelemahan tubuh ini sampai bisa tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Makanya nanti kalau ada tokoh yang memenuhi tanda tahbisan ini, saudaraku, dan sekarang ini belum dinyatakan tanda tahbisan ini, saudaraku. Kalau ada tokoh yang seperti itu, sepatutnya kita taat. Perhatikan baik-baik. Kalau ada tokoh yang bisa membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, menjadi teladan di dalam mengelola tubuh, jiwa, rohnya sehingga sempurna bercirikan bait suci Allah. Dan kalau manusia itu sempurna bercirikan bait suci Allah, maka nanti dia itu akan diangkat terbang harpaso. Saudaraku, jadi malaikat sang surya, atau saya sebut sebagai malaikat si burung Garuda, tokoh dari timur. Saya nggak menyebut Satria Piningit ya, saudaraku, mohon maaf, karena nanti bersinggungan dengan orang lain dan belum tentu Satria Piningit itu nanti percaya Tuhan Yesus atau meninggikan Tuhan Yesus, saudaraku. Saya akan menyebut sebagai malaikat yang berwajah matahari sesuai dengan Wahyu pasal 10. Ini tokoh akhir zaman yang akan membawa jemaat kepada pengangkatan. Maka dia harus hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi malaikat yang berwajah matahari itu, saudaraku, tokoh dari timur itu adalah hamba Tuhan pada zamannya. Kapan zamannya? Yaitu di akhir zaman, yang mendapat mandat khusus membawa jemaat-jemaat itu kepada masa pengangkatan. Ini malaikat sang surya itu mandatnya itu membawa jemaat-jemaat itu hidup, menggenapi, saudaraku, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu. Suatu ketika kita semua tidak akan mengalami kematian, tetapi akan diubahkan dalam sekejap mata, menggenapi itu. Jadi malaikat sang surya, tokoh dari timur ini, saudaraku, adalah hamba Tuhan pada zamannya. Zamannya kapan? Akhir zaman, yang mendapat mandat khusus membawa jemaat-jemaat itu kepada masa pengangkatan. Oleh sebab itu, tokoh ini harus dan akan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kalau ada hamba Tuhan yang memiliki tanda tahbisan seperti ini, seharusnya kita taat. Yang bisa mengelola tubuh, jiwa, rohnya dengan benar, sehingga sempurna menjadi bait suci Allah. Jadi tugas malaikat sang surya itu memberi teladan kepada jemaat-jemaat bagaimana menggenapi masa pengangkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pada zaman Tuhan Yesus, ini adalah saudaraku yang disebut sebelum Tuhan Yesus ya, itu ada kitab Maleaki, itu disebut Elia yang datang. Sudah kemudian dalam selanjutnya, waktu selanjutnya zaman Tuhan Yesus, itu datangnya Elia itu di dalam bentuk Yohanes Pembaptis. Jadi bukan Elia itu datang lagi, saudaraku. Tidak, saudaraku. Tetapi Yohanes Pembaptis itu yang disebut Elia. Jadi kalau zaman kitab Maleaki, kemudian kitab Injil zaman Tuhan Yesus, saudaraku, ini adalah Elia yang datang dalam bentuk Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Namun keberadaannya tidak dikenal orang, saudaraku. Tetapi bedanya kalau Yohanes Pembaptis itu mati, saudara, karena memang itu bukan untuk misi akhir zaman. Tetapi yang disebut malaikat sang surya itu, saudaraku, itu adalah tokoh yang membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, kita akan membaca kitab Nabi Maleaki ayat
pasal 4 ayat 5 sampai ke 6. Kitab Nabi Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Kitab Nabi Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Amin. Saudaraku, jadi ini dulu menunjuk kepada kedatangan Yohanes Pembaptis sebelum Tuhan Yesus datang, ya saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini menunjuk juga nanti munculnya tokoh besar ini, saudaraku. Kalau Elia itu merupakan gambaran orang yang tidak mati, saudaraku, maka malaikat sang surya pun demikian, saudaraku. Nanti malaikat sang surya itu akan memimpin jemaat kepada pengangkatan seperti Elia, harpaso pengangkatan. Ayo ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Terus sekarang Injil Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat 10 sampai 15. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Terus, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Terus, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Jadi, saudaraku, yang dimaksud dengan Elia yang akan datang pada saat itu ternyata adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, jadi malaikat sang surya pun demikian, saudaraku, itu tokoh pada zamannya. Artinya, saudaraku, tokoh pada zamannya itu zaman kapan? Akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, di mana tokoh ini akan membawa jemaat dan memberi contoh kepada jemaat hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Artinya pula bukan nabi zaman dahulu yang dibangkitkan. Saudaraku, ingat pesan saya baik-baik. Malaikat sang surya itu bukan nabi atau hamba Tuhan terdahulu yang sudah mati kemudian dibangkitkan, atau hamba-hamba Tuhan yang dahulu sudah meninggal kemudian dibangkitkan. Tidak, saudaraku, tetapi hamba Tuhan pada zamannya, yaitu di akhir zaman, yang memang dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan besar kitab Wahyu. Saudaraku, karena apa, saudaraku? Karena yang bangkit dari antara orang mati itu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu pun ada tanda-tanda kebangkitannya. Kuburan terbuka, ada banyak saksi. Bahkan hingga naik ke surga itu ada saksinya. Kuburannya terbuka, itu buktinya kalau Tuhan Yesus bangkit. Saudaraku, kemudian selama 40 hari menemui murid-murid, banyak saksinya, saudaraku. Kemudian ketika naik ke surga juga disaksikan oleh orang banyak. Sudah indikasi Tuhan. Jadi tokoh yang ternubuat dari Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu adalah hamba Tuhan yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bukan hamba Tuhan yang terdahulu, itu bukan Elia terdahulu, saudaraku. Meskipun kekuatannya, urapannya dahsyat luar biasa, tetapi itu bukan Elia, itu bukan Musa. Tetapi hamba Tuhan pada zamannya yang memang dipercaya oleh Tuhan membimbing jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang.
Saudara, kita akan baca Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Saudaraku, ini dulu menunjuk kepada Kores ya, tetapi ini menunjuk juga kepada nubuatan akhir zaman. Saudara, ketika munculnya kegerakan besar di akhir zaman yang akan berderap dari timur, saudaraku, dari negeri yang berlambang burung Garuda. Bahasa aslinya itu Ayit ya. Orang Israel nggak ngerti nama Garuda, jadi mereka menyebutnya sebagai Ayit ya, burung buas. Saudara, tokoh besar ini di dalam Mika pasal 5 itu disebut sebagai 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima disebut sebagai malaikat yang gagah. Wahyu pasal 5. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-7, malaikat sang surya ini disebut sebagai malaikat yang memeteraikan Israel, membawa meterai Allah yang hidup. Oleh karena itu, malaikat sang surya ini adalah tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Bangsa Israel itu manusia darah daging. Saudaraku, tokoh yang akan dipakai pun zaitun liar itu akan dipimpin oleh malaikat sang surya, saudaraku, dan dia juga masih manusia darah dan daging. Sampai nanti antara zaitun liar dan zaitun asli itu bisa bersatu, Israel bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memenuhi bilangan tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan, yang secara hurufiah disebut sebagai 144.000 orang dimeteraikan. Ini karyanya siapa? Karya malaikat sang surya, saudaraku. Karya tokoh dari timur ini, itu saudaraku. Makanya tokoh ini harus tokoh yang hidup. Saudaraku, malaikat sang surya itu tokoh yang hidup, yang memimpin kegerakan kuda putih. Nah, saudara, nanti kalau ada tanda tahbisan seperti ini, sudah sepantasnya kita taat kepada hamba Tuhan yang seperti itu. Jadi malaikat sang surya itu memiliki kerinduan yang besar untuk menjangkau bangsa Israel, untuk memenangkan bangsa Israel bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus. Malaikat sang surya itu tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk menggendong bangsa Israel sehingga bangsa Israel itu bertobat. Saudaraku, dan kalau saudara mengerti selama tokoh ini memimpin kegerakan, kaki kanannya menginjak lautan, kaki kirinya menginjak daratan, itu artinya apa? Selama tokoh ini memimpin kegerakan, maka antikris yang muncul dari dalam lautan yang diinjaknya itu, saudaraku. Kemudian nabi palsu yang muncul dari daratan yang diinjak dengan kaki kirinya. Antikris dan nabi palsu, selama tokoh ini memimpin kegerakan, menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman, antikris dan nabi palsu itu tidak akan diizinkan nongol, tidak akan diizinkan keluar. Tetapi nanti setelah malaikat sang surya itu berhasil menyempurnakan gereja Tuhan yang bersatu dari bangsa Israel dan juga dari zaitun liar, kemudian ada beberapa masa, beberapa saat, beberapa bulan persekutuan yang kudus antara
bangsa Israel, zaitun asli dengan zaitun liar, dengan gereja non-Israel itu nanti akan bersatu utuh selama beberapa bulan. Nanti kemudian tibalah penyempurnaan saat yang disebut sebagai harpazo, orang mengenal sebagai rapture, itu malaikat sang surya masih hidup, saudaraku, dan memimpin kegerakan. Dan selama tokoh ini memimpin kegerakan, saudaraku, antikris nabi palsu tidak akan muncul. Nah, tanda tahbisan ini juga harus terpenuhi, saudaraku, di mana tokoh ini harus hidup, bisa menekan munculnya antikris dan nabi palsu. Kaki kanannya menginjak lautan, antikris nggak bisa nongol. Kaki kirinya diibaratkan menginjak daratan, nabi palsu yang muncul dari dalam bumi itu nggak akan bisa nongol. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian saudaraku, di dalam kitab Wahyu tadi disebut sebagai malaikat yang memeteraikan Israel, hamba Tuhan yang memiliki kerinduan besar untuk pertobatan massal, pertobatan nasional di Israel. Sudah, oleh karena itu, ini hamba Tuhan yang hidup saat ini, hamba Tuhan yang ada pada zamannya, yang memang dipercaya Tuhan untuk tugas ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, malaikat sang surya, atau juga disebut sebagai tokoh dari timur, malaikat si burung Garuda. Saudaraku, itu di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 disebut sebagai malaikat yang berwajah seperti matahari, ya. Saya tidak akan mengambil risalah atau saya menukil dari bahasa lain, sebab ada kalangan tertentu yang mengatakan itu Satrio Beningit. Kalau Satrio Beningit nanti belum tentu percaya Tuhan Yesus. Saudaraku, itu dari hikayat saja, saudaraku, belum tentu meninggikan Tuhan Yesus malahan. Oleh karena itu, kalau tokoh dalam kitab Wahyu pasal 10 ini adalah tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus, dan dia memiliki beban khusus untuk menjangkau bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pahami ini baik-baik. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 7 dulu, ya saudaraku. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ini malaikat sang surya. Nanti saya jelaskan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin-angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Amin. Sampai di sini dulu saya terangkan. Jadi ini adalah saudaraku, ketujuh guru. Kalau yang 4 malaikat ini ketujuh guru, ya saudaraku. Kemudian ada satu komandonya, ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Iya, dari timur, dari matahari terbit, dari negeri yang berlambang burung Garuda tadi. Terus ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Terus, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Saudaraku, jadi malaikat sang surya itu tokoh pemimpin kegerakan kuda putih. Saudaraku, tokoh yang mengkomando ketujuh guru. Saudaraku, tokoh yang memiliki kerinduan besar untuk terjadinya pertobatan massal, pertobatan nasional di bangsa Israel. Saudaraku, oleh karena ini, saudaraku, merupakan tokoh yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Karena ini tokoh yang memang diprogram, memang diutus Tuhan untuk pekerjaan itu, untuk pertobatan bangsa Israel. Saudaraku, maka dikatakan di sini, dia digambarkan membawa meterai Allah yang hidup untuk pemeteraian Israel nanti, saudaraku, sampai jumlah yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau saat ini jumlah
bangsa Israel secara lahiriah, yang di Israel sana itu sekitar 7 atau 8 juta yang percaya Tuhan Yesus, baru sekitar 70 atau 80 ribu. Nah, kalau kita berpikir secara logika sederhana, masih ada separuh, saudaraku, yang harus dipenuhi karena 144 ribu. Tapi 144 ribu itu pun bukan bilangan hurufiah, itu ada makna rohaninya. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi malaikat sang surya itu adalah tokoh pemimpin kegerakan kuda putih. Dia hidup, dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa jemaat-jemaat itu hidup. Saudaraku, maka saya sekali lagi ulangi, ini bukan hamba-hamba Tuhan terdahulu, bukan nabi-nabi terdahulu yang disuruh turun lagi, tidak, saudaraku, tetapi ini hamba Tuhan pada zamannya. Seperti halnya dua saksi itu juga hamba Tuhan pada zamannya, saudaraku. Sekarang kita akan baca kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Ya, Wahyu pasal 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Saya terangkan dulu. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Surga itu sering ditulis juga sebagai Auranos, langit, ya. Saudaraku, ini mengandung arti apa? Saudaraku, ini memiliki perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi tokoh yang diutus, tokoh yang diberi mandat untuk membawa jemaat itu hidup, bisa diangkat, bisa rapture, bisa harpazo, itu tokoh yang ketemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan turun dari surga, ketemu Tuhan seperti Musa di atas gunung. Saudaraku, bertemu Tuhan. Saudaraku, jadi ini maknanya malaikat yang kuat turun dari surga. Ini orang yang betul-betul ketemu dengan Tuhan. Saudaraku, ketemunya Tuhan itu bentuknya seperti apa, saudaraku? Banyak yang bersaksi, saudaraku, aku bertemu Tuhan seperti yang di lukisan-lukisan itu. Salah, saudaraku. Tuhan Yesus tidak seperti yang di lukisan-lukisan itu. Itu adalah hasil imajinasi kreasi para seniman, baik para pelukis maupun pemahat. Tuhan Yesus wajahnya nggak seperti itu, saudaraku. Saudara bisa lihat link di YouTube saya yang saya beri judul Wajah Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa simak di sana, ya. Saya tidak akan ulang-ulangi lagi, saudara bisa simak sendiri kalau saudara ingin tahu. Ini artinya malaikat yang kuat yang turun dari surga itu, saudaraku, memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Yang mengutus itu jelas, berselubungkan awan dan pelangi, dan di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudaraku, yuk ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Jadi nomor ayat 2 ini, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil. Ini apa? Ini rahasia kitab Wahyu, saudaraku. Rahasia Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu terbuka secara detail. Kitab Wahyu itu progresif, saudaraku. Dari tahun 90 ke tahun 2000 itu sudah berkembang lagi, semakin sempurna. Dari tahun 90 ke tahun 2000 itu sudah berkembang. Dari tahun 2000 ke 2015 itu sudah berkembang lagi, semakin sempurna. Dan sampai tahun ini semakin disempurnakan oleh Tuhan rahasianya. Saudaraku, ini yang dimaksud gulungan kitab, saudaraku. Kalau Alkitab itu termeterai, saudara baca Alkitab itu ngantuk. Tapi kalau Alkitab itu terbuka, kitab Wahyu ini menjadi terbuka jelas. Saudara boleh tanya dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir dari kitab Wahyu, sesuatu yang saudara nggak ngerti, yang sudah boleh diterangkan akan saya jelaskan. Tetapi yang harus dimeteraikan ya tidak akan saya katakan. Seperti misalkan
hari kedatangan Tuhan, orang nanya, saya nggak akan mau hari kiamat itu. Tuhan sendiri nggak ngomong, saudaraku. Waktu Tuhan dalam tubuh darah daging ditanya, nggak ngomong, Tuhan nggak mau jawab itu. Itu etika surga. Ketika Tuhan dalam tubuh kebangkitan, mestinya Tuhan sudah ngerti, Tuhan sudah dahsyat, Tuhan sudah pegang kunci maut, kunci kerajaan maut. Saudaraku, mestinya Tuhan tahu, tapi murid-murid tanya, maukah pada saat ini ya Tuhan Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan tetap nggak mau. Tuhan jawabnya apa? Mengenai kairos. Kairos itu ketika Tuhan melaksanakan kitab Wahyu ini, saudaraku, itu kairos. Jadi runtutan peristiwa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 24, pasal 25 itu memuat detail kronologis yang selanjutnya diperjelas dengan kitab Wahyu, detail kronologisnya itu. Nah, ketika detail kronologis itu nanti dijalankan, itu namanya kairos. Saudaraku, nah mengenai kairos, jangan engkau bertanya, tetapi engkau akan menerima kuasa. Artinya apa, saudaraku? Pada saat kitab Wahyu itu digenapi, maka Tuhan akan memberi kuasa yang dahsyat kepada tokoh-tokohnya yang dipakai, termasuk 7 bintang yang digenggam di tangan kanannya, yang disebut juga ketujuh guru. Munculnya malaikat sang surya, ini yang disebut kamu akan menerima kuasa. Kepada ketujuh guru ini diberikan kuasa untuk pembukaan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, ini kuasa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul itu. Tidak usah kamu bertanya tentang kairos, tentang kapan Tuhan menjalankan detail kronologis kitab Wahyu, itu nggak usah tanya. Tetapi engkau akan menerima kuasa. Saudara, dilanjutkan ayat yang ketiga, ayat 2 diulangi. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Ini sudah saya terangkan ya tadi, kaki kanannya di atas laut. Artinya ketika malaikat ini, tokoh ini masih memimpin kegerakan, ini Antikris itu nggak akan muncul karena masih ditekan dengan kaki kanannya malaikat sang surya dengan tokoh yang dipakai Tuhan ini, dan kaki kirinya di atas bumi. Bumi itu tempat munculnya nabi palsu. Kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, itu munculnya nabi palsu itu dari dalam bumi, masih ditekan. Kalau tokoh ini masih memimpin kegerakan, nabi palsu itu nggak akan muncul, saudaraku. Nah, saudara, nanti ketika masa antikris tiba, ya nanti akan mereka dua-duanya muncul, antikris dan nabi palsu itu. Tetapi, saudaraku, malaikat sang surya itu sudah harpaso dengan orang-orang yang dibimbingnya. Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Nah, sudah jadi paham kan? Sekarang kemudian pengertian selanjutnya itu apa, saudaraku? Kaki kanan di atas laut dan kaki kiri di atas bumi ini juga sudah sering saya terangkan. Ini tokoh ini pelayanannya basic, pelayanan itu kuat, tidak mudah digoyang, tidak mudah diancam-ancam, saudaraku. Karena dia pelayanannya itu melintasi lautan, melintasi benua, saudaraku. Jadi begitu dahsyat. Kalau ada tokoh yang berciri memiliki tanda tahbisan seperti ini, sepantasnya kita taat. Saudaraku, saya pun kalau melihat ada tokoh yang memiliki tanda seperti ini, saya taat, saudaraku. Kemudian ayat yang ketiga, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Cukup di sini dulu. Ini saya terangkan lagi ya, saudaraku. Jadi malaikat sang surya itu dia memiliki mandat pemberitahuan mengenai hari Harpaso, saat pengangkatan, saat Repce.
saat itu juga, saudaraku, terjadi di bumi masa antikris. Saudaraku, jadi mandat ini, pengumuman tentang hari H, saat harpaso, saat pengangkatan, kemudian saat pengungsian atau saat beobo, saudaraku, dan saat ketika kanak-kanak rohani itu tertinggal, saat masa antikris terjadi, itu yang diberitahu adalah malaikat sang surya ini. Jadi Tuhan tidak melanggar janji. Yang diberitahukan bukan kedatangannya, tetapi saat penyelamatan. Saat kapan gereja itu rapture, saat kapan gereja itu diangkat, harpaso, saat kapan nanti orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, dan saat kapan terjadi masa antikris. Dan itu masanya itu terjadinya bareng, saudaraku, ketika ada yang diangkat, ada yang diungsikan, dan ada yang tertinggal. Itu terjadi dalam waktu yang sama, berbarengan, satu ketika. Nah, malaikat sang surya itu memiliki mandat tentang waktu ini, saudaraku, dan suara malaikat sang surya ini, saudaraku, ini tidak bisa diterjemahkan oleh orang banyak. Yang bisa menerjemahkan cuma ketujuh guru. Dan kemudian Rasul Yohanes pun nggak ngerti. Yang didengar Rasul Yohanes itu suaranya malaikat sang surya itu cuma seperti auman singa. Rasul Yohanes nggak ngerti. Rasul Yohanes menjadi taunya dari ketujuh guru. Sesudah ketujuh guru itu berbicara, mau ditulis pada hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian akan terjadi rapture, akan terjadi harpaso, di bumi akan terjadi masa antikris. Itu mau ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi dilarang karena itu kode etik surga. Kalau Wahyu pasal 10 ayat yang keempat ini belum digenapi, ini nggak boleh dikatakan. Kalau dikatakan tuh menyalahi kode etik surga. Tuhan Yesus yang dahsyat itu nggak mau menyalahi kode etik surga, saudaraku. Ngerti Tuhan itu, saudaraku, kapan dia mau datang itu ngerti. Dalam tubuh kebangkitan ditanya, Tuhan mau pulihkan kerajaan bagi Israel itu kapan? Tuhan sudah ngerti, tapi tetap nggak mau ngomong. Hari kiamat kapan? Tuhan Yesus ngerti, wong yang mau datang itu dia. Sudah ngerti, saudaraku, dia. Tetapi itu kode etik surga yang diteladankan di Wahyu pasal 10 ayat yang keempat itu tidak boleh dikatakan sembarangan, hanya boleh sekali dikatakan, yaitu ketika Wahyu pasal 10 ayat yang keempat ini digenapi. Itu nanti boleh dikatakan. Sekarang belum, ya, saudaraku. Makanya orang yang sering ngomong waktu, tahun, tanggal, bulan sering kena pencobaan karena melanggar kode etik surga. Seperti Musa ketika memukul batu gunung, melanggar kode etik surga. Akhirnya tidak bisa masuk tanah perjanjian dan diteruskan oleh Yosua kepemimpinannya, saudaraku. Itu kode etik surga. Termasuk hari kiamat, termasuk hari kedatangan Tuhan, itu kode etik surga. Kalau orang sembarangan ngomong tanggalnya, bulannya, tahun, awas, berbahaya. Itu kode etik surga. Kalau dilanggar, saudaraku, sangat berbahaya. Makanya kalau orang bertanya, kadang itu menjebak, ya, Pak Peter sekarang ini sudah masuk di urutan yang mana? Apakah metre sangkakala ataukah sudah di mana begitu? Saya nggak mau terjebak, saudaraku. Saya memohon nikmat Tuhan. Saya juga seperti Tuhan Yesus menjawabnya. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu, tetapi engkau akan menerima kuasa. Engkau akan melihat tanda bintang. Engkau akan melihat diutusnya bintang-bintang Tuhan. Engkau akan melihat diutusnya malaikat sang surya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini yang dimaksud dengan kode etik surga yang harus dimeteraikan oleh Rasul Yohanes. Jangan ngobrol tanggal, saudaraku, ngobrol tahun. Bahaya, itu pencobaan, saudaraku. Bumerang juga, saudaraku. Saudara, itu kode etik surga. Musa, saudaraku, melanggar kode etik surga. Akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan. Akhirnya kepemimpinannya digantikan oleh Yosua. Ayo dilanjutkan, Pak Tito. Ayat yang kelima. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit.
Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Jadi auman singa tadi yang diterjemahkan oleh ketujuh guru, kemudian Rasul Yohanes mau mencatat, oh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi harpaso, itu disuruh dimeteraikan, saudaraku. Terus di sini ada clue lagi, saudaraku, di mana diberi petunjuk apa toh itu sebetulnya. Kita itu mulai disuruh berpikir cerdas, saudaraku. Yang ada di dalam suaranya ketujuh guru itu ternyata berkaitan dengan hal tidak ada penundaan lagi. Sebentar lagi mau Rachel, sebentar lagi mau pengangkatan. Ini misi yang diemban oleh malaikat sang surya, saudaraku. Jadi ini harus dipahami, mengandung kode etik yang begitu dalam. Kalau ada hamba Tuhan memiliki tanda tahbisan seperti ini, saya pun taat. Tetapi sampai saat ini, saudaraku, kita tunggu siapa yang memang Tuhan percaya untuk menyampaikan hal ini. Ini bukan berita main-main, saudaraku. Sesuatu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terus lanjutkan. Ayat yang ke-7. Iya. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin. Jadi ini keputusan rahasia, makanya dikatakan dalam satu waktu, dan waktunya itu merupakan kairosnya Tuhan tadi, yang nggak boleh sembarangan dikatakan, ngomong tanggal, bulan, tahun. Saudara, itu nggak boleh, saudaraku, kecuali Wahyu pasal 10 ayat yang keempat tadi sudah digenapi. Wahyu 10 ini digenapi, boleh ngomong waktu tentang apa, bukan hari kiamatnya. Tuhan tetap nggak mau itu, saudaraku. Tetapi yang akan diberitahukan itu hari penyelamatan. Penyelamatan bentuknya apa? 3, saudaraku. Yang pertama itu langsung diangkat hidup-hidup rapture atau harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Yang kedua, yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan Theoplo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang ketiga, yang kanak-kanak rohani terpaksa tertinggal di masa antikris. Cara penyelamatan Tuhan ini menurut pola tabernakel, ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran. Makanya yang diselamatkan Tuhan pertama kali di Wahyu pasal 12 itu adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu. Saudara, nanti ada sesi khusus untuk saya sampaikan Wahyu 12 ini, betapa dahsyatnya rahasia Wahyu pasal 12 ini. Saudara, indikasi Tuhan, jadi ini keputusan rahasia, makanya Rasul Yohanes masih memeteraikan. Tapi nanti ketika Wahyu 10 ini digenapi, ini akan disampaikan, dan yang disampaikan itu bukan hari kiamat, saudara, tapi hari penyelamatan. Seperti Nuh, yang disampaikan juga hari penyelamatan. Sebelum air bah itu datang 7 hari sebelumnya, Nuh dikasih tahu, ayo masuk bahtera, karena akan terjadi hujan dan akan terjadi air bah yang menenggelamkan bumi pada masa itu. Dilanjutkan ayat yang ke-8. Ya. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Terus lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Amin. Saudaraku, berita tentang cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman, tentang hari harpaso, tentang hari pengungsian, tentang datangnya masa antikris, itu kalau didengar enak, saudaraku, wah, sukacita luar biasa. Tetapi nanti ketika dijalankan, itu prosesnya pahit.
Karena di dalam satu ayat dikatakan pada saat itu akan ada 2 orang di tempat tidur, yang satu akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Pedih prosesnya. Dilanjutkan. Ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Terus, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. amin. Jadi waktu hari penyelamatan tadi, nanti ketika sudah dikomandokan oleh malaikat sang surya, saudaraku, ini peristiwa penting tuh, saudaraku. Pak Presiden kalau bikin keputusan penting nggak langsung diumumkan sama Pak RT, ya saudaraku, sama Pak RW atau Pak Lurah, enggak, tapi akan disampaikan ke Menteri Utama, Menko Polkam, para Menko, saudaraku. Demikian pula Tuhan ketika menyatakan hari penyelamatan ini tidak langsung kepada ya sembarang orang, tetapi kepada ketujuh guru dulu. Kemudian dari ketujuh guru disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Kemudian ada kata-kata, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Nah, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Jadi malaikat sang surya itu adalah tokoh yang hidup dan memimpin kepada kehidupan yang kekal, menggenapi firman Tuhan bahwa suatu ketika nanti kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubahkan. Nah, malaikat sang surya ini tokoh yang mimpin gitu loh, saudaraku. Makanya dia sendiri harus hidup. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.